Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi buat konten YouTube di mobil, karena ada yang bertanya, langsung dibuat. Bertanya pas kebetulan di mobil. Sekarang jam 17.00. Kita yang puasa tinggal menunggu beduk. Saya di Lampung kurang lebih 1 jam lagi. Ada yang telepon, Pak, saya rekan dulu tahun 2009 dia suka konsultasi. Sekarang 2021, artinya sudah 11 tahun ya, 12 tahun ya, 12 tahun masih percaya, asik. Jadi ada seorang suami istri, berawal dari suami istri. Suaminya meninggal di suatu perusahaan dan dapatlah asuransi karena dia dari luar negeri, kerja di luar negeri, perusahaan luar negeri, dapatlah asuransi yang luar biasa, jumlahnya miliaran. Janda lah itu, dan mempunyai anak 1. Terus ketika janda, menikahlah sama seorang itu tidak bekerja. Terus ini mau cerai. Seseorang laki-laki itu minta, kata dia, ini harta ini didapat setelah menikah sama saya, kata dia. Karena waktu pengurusan asuransi itu memang belum keluar. Pas nikah keluarlah asuransi itu. Jadi seolah-olah setelah nikah sama dia asuransi keluar. Itu yang didalilkan oleh pengacaranya. Menurut Bapak bagaimana? Terus, pertanyaan saya yang pertama tadi, itu laki-laki orang mana? Laki-laki itu pinta ilmunya, nggak kerja, nikahin, minta harta. Ilmunya ilmu dari mana itu? Jadi dia punya ilmu luar biasa itu laki-laki, dan mukanya taruh di mana? Kita sebagai laki-laki tidak bisa begitu. Kita sebagai laki-laki bagaimana caranya menafkahkan? Kalau bisa perempuan itu tidak usah bekerja. Bagaimana caranya kita memberi nafkah supaya tanggung jawab ada di kita. Jelas di hukum acara agama juga, pengadilan agama juga mengatakan, di HIR juga ada, laki-laki itu wajib memberi nafkah, laki-laki itu wajib memberi fasilitas rumah dan sebagainya. Jelas itu. Artinya bukan perempuan yang wajib. Perempuan tidak wajib memberi nafkah kepada suami. Tapi kalau perempuan membantu tidak apa-apa, ibadah. Tapi kewajiban itu ada di laki-laki. Kembali lagi ke topik tadi. Kalau saya bilang itu adalah harta bawaan, harta yang didapat sebelum menikah. Coba kita lihat unsurnya tadi, kita lihat prosesnya tadi. Uangnya dari mana sih? Uang itu asuransi. Artinya uang itu didapat, ya mohon maaf, hasil dari meninggalnya suami gitu loh. Kalau itu terlalu kasar ya kalau dibilang hasil meninggalnya suami. Ya jelas itu hasil asuransi. Asuransi siapa? Asuransi suaminya. Artinya itu didapat sebelum ada laki-laki baru ini. Laki-laki baru ini tadi luar biasa, nikahin dan temu janda masih muda, anak 1 yang dapat asuransi dari perusahaan Amerika, yang duitnya luar biasa banyak itu. Makanya pesan saya tadi, saya tanyakan tadi, itu laki-laki orang mana, ilmunya dapat dari mana, ajarin dong. Tapi itu tidak bagus. Kita sebagai laki-laki tidak bagus kita meminta kepada istri, meminta kepada pasangan kita, itu tidak bagus. Tapi tadi kan kalau memang istrinya mau ngasih, ya nggak apa-apa, ibadah. Tapi kita sebagai laki-laki malu dong. Kita
minta-minta kepada istri, walaupun penghasilan kita belum besar, pendapatan kita besar, kasih ya. Berapa saja, saya rasa istri tidak menuntut saya harus minta sekian tiap bulan. Saya tiap bulan sebelum nikah sama kamu penghasilan saya besar puluhan juta, tapi nikah sama kamu cuma ngasih 1 juta 2 juta, ya memang segitu rezekinya, gimana ya. Tuhan akan coba, Tuhan tidak akan menguji kaumnya itu kalau kaumnya itu tidak dapat melewatinya, ya kurang lebih begitulah, karena bukan ustadz ya. Tadi sekali lagi, harta bawaan, harta yang didapat sebelum dia menikah, harta bawaan, harta yang dibawa sebelum dia menikah. Nah tadi kalau saya menyimpulkan itu harta bawaan itu tidak bisa. Ada juga sekalian, saya pernah nangani perkara kebetulan di pengadilan Gunung Sugi, Lampung. Suami istri itu cerai, si suami ngejar itu harta gunung gini. Kita tanya lagi kepada istrinya, itu hartanya gimana, harta bawaan atau gimana? Iya Pak, itu tanah orang tua saya, dibangun lah. Memang kalau membangunnya benar, kami satu keluarga, kami suami istri. Tapi kalau tanah itu tanah bapak saya, kata si perempuan, karena suami saya tidak punya tanah, tidak beli, dan membangunnya itu kami berdua. Maksudnya berdua, saya juga kerja, dia juga kerja gitu. Jadi kalau bicara harta, itu harta bawaan, harus dibuktikan harta bawaan harta bersama ya. Kita harus buktikan asal usul riwayat tanah itu. Kalau tanah itu riwayat itu memang benar dari orang tua perempuan atau punya orang tua benar, ya itu benar. Artinya pembuktiannya, kalau sampai ke pengadilan, pembuktiannya, surat-surat dan sebagainya harus kita buktikan bahwa itu memang harta bawaan. Kalau harta bawaan tidak bisa dipecah atau tidak bisa dibilang gono gini. Oke ya, semoga mengerti, semoga paham apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, kalau memang kurang paham, komen. Dan kalau mungkin ada saran supaya lebih ditangkap penjelasan saya, komen juga, atau bisa telepon saya, WA saya, bisa komen saya langsung, Pak saran saya begini segini. Nah, tapi ada yang nyaranin saya buat kontennya rapi, pakai jas dan sebagainya, nggak iso orang seketemunya umpamanya ada yang minta saran di mobil, ya di mobil saya sampaikan. Ada yang minta saran di jalan, dikatakan jalan. Jadi saya nggak bisa masa saya dapat telepon menjelasin saya harus pulang dulu, harus ganti baju dulu, jas dulu dan sebagainya, nggak bisa. Ini kebetulan mau ada acara, mau ada kegiatan di kampung, ya udah sekalian saya sampaikan. Oke, itu aja ya dari saya. Sukses semua yang mendengar, yang menonton YouTube Tony Sastrajaya dari Lampung Tengah, Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.